على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Halo. Fisik kita membahas tentang aliran-aliran yang muncul di dalam agama Islam. Aliran ini aliran yang memiliki peran yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang luar biasa luas dalam kehidupan kita. Okay. Sebelumnya telah kita bahas tentang Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Allahu Akbar. Sebentar Bapak Ibu, ada alarm yang bunyi. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Saya sekarang ini berada di kampus. Jadi tadi baru saja mengisi kuliah umum di depan dosen S2 dan S3. Jadi masih di kampus sekarang. Jadi saya pinjam ruangan teman untuk menyampaikan kajian kita ini. Tadi HP-nya berbunyi. Oke, baik. Alhamdulillah sudah kita matikan. Nah, dahulu telah kita sampaikan tentang Khawarij, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah pada pagi ini kita membahas tentang Syiah dan akidahnya. Nah, Syiah ini berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Kita katakan berbeda karena Syiah mereka memiliki apa yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya kita memiliki kitab hadis. Hadis misalnya Pak Ibu, Bukhari, Muslim. Mereka juga punya kitab hadis yang berjudul Al-Kafi lil Kulaini. Itu Al-Kafi lil Kulaini itu adalah kitab akidah mereka. Kemudian kita punya kitab fikih misalnya, fikih Syafi'i, dan mereka juga punya kitab fikih, fikih Ja'fari. Bahkan buku ini tersebar luas di Indonesia. Nama bukunya Fikih 5 Mazhab. Jadi bukan 4 mazhab lagi, mereka menyebutnya 5 mazhab. Apa mazhab yang kelima ini? Mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari yaitu Ja'far. Kemudian dari sisi ilmu tasawuf, mereka juga punya. Kemudian mereka juga punya negara. Jadi pemerintahannya mengakui keberadaan kelompok Syiah ini, disebut dengan Iran. Dan dulu bahkan mereka ini punya daulah namanya Daulah Fatimiyah. Jadi kelompok Syiah ini 11-12 dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punya ulama, punya kitab, punya negara, punya berbagai disiplin ilmu. Maka Syiah itu lebih eksis keberadaannya dibanding kelompok-kelompok yang lain. Nah, tentu kita berpikir, kalau begitu Ustaz, apakah ada perbedaan dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi tasawuf, tazkiyatun nafsi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah? Jawabannya tentu ada dan sangat-sangat kentara sekali perbedaan tersebut. Nah, kemudian Syiah ini ya di Indonesia itu tersebar luas. Buku-bukunya diperjualbelikan secara bebas. Bahkan kami di Pekanbaru ini pernah mendapatkan kiriman buku gratis dari Syiah. Gratis. Itu 2 kardus besar. Jadi mereka ini memang menyebarkan ideologi mereka melalui tokoh-tokoh mereka, melalui buku-buku mereka, dan melalui TV-TV siaran mereka. Ini lengkap sekali. Nah, jadi Syiah ini kelompok yang sangat mapan sekali dan bahkan mungkin dapat menyaingi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya pesantren, ya. Mereka punya lembaga ormas, ya. Ormas namanya ABI atau Ijabi, Ikatan Ahlul Bait Indonesia. Mereka punya hari perayaan Asyura.
Nah, mereka ini luar biasa, dan betapa banyak orang-orang Islam yang awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpindah ke Syiah. Nah, kalau begitu, apakah Syiah ini berbahaya dan bagaimana akidahnya dan seperti apa sepak terjangnya di dunia internasional ataupun regional dan di lingkungan kita, dan bagaimana kedudukan Syiah di dalam Islam dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang kita bahas. Nah, sebagai mukaddimah, oke, lanjutkan slide-nya, Ustaz. Syiah, ya, Syiah itu secara bahasa artinya kelompok. Nah, ini secara bahasa artinya kelompok, firqah. Kalau bahasa lainnya firqah, kelompok. Hizib, ya, kelompok. Nah, sebagaimana Allah katakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya. Nah, ini Syiah secara bahasa. Maka nanti ada Syiah itu Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Nah, ini secara bahasa Syiah itu artinya kelompok, itu kelompok Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok-kelompok yang lainnya sebelum Syiah. Nah, pembahasan Syiah tidak pada tataran bahasa ini. Bukan Syiah yang kita bahas dalam pembahasan kita ini adalah Syiah menurut bahasa, tidak. Karena Syiah menurut bahasa artinya kelompok. Kelompok A, Syiah A. Kelompok B, Syiah B. Kelompok C, Syiah C. Tidak itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah Syiah menurut istilah. Sebenarnya Syiah ini apa pengertiannya? Kenapa mereka ini eksis? Kenapa mereka ini ada? Kenapa mereka ini bertahan sampai abad sekarang ini? Kenapa Syiah itu punya negara? Kenapa Syiah ini ulamanya diakui oleh beberapa negara? Kenapa buku-buku Syiah itu tersebar luas, diterjemahkan? Bahkan tesis S2 saya itu membahas tentang Syiah. Judulnya Tahawul, perpindahan keyakinan Muhammad Tijani Samawi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Syiah. Jadi orang Bapak Ibu kalau tidak kuat latar belakang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, dia akan mudah terbawa arus kelompok Syiah. Memang kelompok Syiah ini menjanjikan yang luar biasa. Oke, baik Ustaz. Kita bahas secara istilah. Nah, secara istilah maknanya adalah Syiah Ali adalah pendukung dan pembela Ali. Sementara Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Pada zaman Abu Bakar, Utsman, kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Nah, jadi waktu itu nama Syiah yang sekarang berada ini, yang ada di Indonesia, di dunia sekarang ini atau lingkung kita sekarang ini, belum dikenal Syiah yang seperti sekarang ini. Karena pada saat pemilihan Khalifah ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, Affan, Umar, ada yang mendukung Ali. Namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang yang tadinya mendukung Ali akhirnya berbaiat kepada Utsman termasuk Ali. Nah, dan dengan begitu belum terbentuk secara faktual kelompok umat Islam bernama Syiah. Artinya, ketika dipilih Utsman, terbunuhlah Umar, kemudian dipilihlah Utsman oleh tim ketika itu. Maka orang-orang yang fanatik dengan Ali, mereka tak terima. Padahal Ali itu sendiri mengakui kekhalifahan Utsman bin Affan. Maka mereka menolak. Seharusnya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di tahap awal, Syiah ini adalah bentuk yang bergerak di dalam pemerintahan. Berbicara tentang kelompok, memilih si A, memilih si B. Berjalannya waktu, Syiah ini berubah dari sistem pemerintahan menjadi sistem ideologi, menjadi keyakinan. Yang awalnya memilih Utsman dan memilih Ali. Jadi secara pemerintahan. Nah, berjalan waktu bergeser. Yang awalnya adalah hanya sebatas memilih dalam proses pemilihan kepala daerah atau khalifah menjadi sebuah keyakinan. Dan itu dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah merupakan seorang yang awalnya beragama Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia menuhankan Ali bin Abi Thalib. Menganggap Ali adalah orang yang paling berhak
memikul kekhalifahan pasca wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak saat itu kelompok Syiah yang awalnya bergerak atau mendukung pemerintahan menjadi kelompok yang berbasis ideologi, berbasis keyakinan. Nah, saat itulah lebih sabak dalam buku-buku Syiah disebutkan dia adalah orang yang mencetuskan ideologi bahwa Ali adalah orang yang pertama, orang yang berhak menerima kekhalifahan pasca Rasulullah wafat. Dan sejak saat itu mulai kelompok Syiah ini. Nah, muncullah kelompok Syiah, jadi yang memihak kepada Ali, ada orang yang tidak memihak kepada Ali dianggap kafir. Kemudian muncul keyakinan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu di neraka. Kemudian istri-istri Nabi Aisyah, Hafsah adalah penghuni neraka. Itu dalam kitab mereka. Yang masuk surga itu hanya ahli bait saja. Kemudian ada Salman Al-Farisi, kemudian Mikdam. Itulah orang-orang yang dianggap mereka yang berhak masuk surga. Selainnya tidak berhak. Nah, berjalan waktu, kelompok ini semakin membesar, sehingga mereka meyakini imam-imam yang maksum. Di imam yang maksum itu terjaga dari salah dan lupa. Statusnya setara dengan Nabi. Sebut maksum. Nah, siapa misalnya imam mereka? Imam Ali, kemudian Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridho, Muhammad Al-Jawad, Hasan Askari, ada 12 sampai terakhir Imam Al-Mahdi menurut versi mereka. Jadi Imam Mahdi menurut versi mereka adalah keturunan para imam-imam tadi. Imam-imam yang kita sebutkan tadi di dalam teologi dan keyakinan Syiah adalah maksum. Dan apa-apa yang disebutkan oleh imam mereka wajib diikuti seperti kita mengikuti Nabi. Nah, disinilah pergeseran itu sampai saat ini. Oke, baik. Nah, itu Syiah secara istilah yang kita bahas dalam pembahasan kita ini. Lanjut, Ustaz. Nah, perbedaannya kita langsung ke isi saja, ya. Karena mempersingkat waktu, karena nanti Ustaz Anam ada khutbah di luar kota ya Ustaz ya. Kemudian perbedaan Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Di antaranya mereka meyakini ada namanya akidah al-zuhur. Apa makna zuhur ini? Zuhur ini mereka menisbahkan, menyandarkan kepada Allah bahwa pengetahuan Allah itu terjadi setelah hal itu berlaku. Misal, nanti siang apa yang terjadi? Dalam keyakinan Syiah, Allah tak tahu. Allah tak tahu karena pengetahuan Allah itu berbanding dengan kejadian yang berlaku. Kalau belum berlaku maka Allah tak tahu. Az-zuhur namanya. Munculnya sesuatu baru kita tahu. Seperti kita. Kita lihat air itu sudah mendidih. Panas. Nah, kita tahu air itu panas setelah dia mendidih. Nah, begitulah mereka memanusiakan sifat Allah. Pengetahuan Allah itu seperti pengetahuan manusia. Itu akidah mereka. Ini tertulis jelas dalam kitab-kitab Syiah. Silakan Bapak Ibu buka banyak sekali kitab Syiah. Ratusan ribuan. Nah, kalau mau kepada kitab induknya, ya silakan tulis bagi menulis Al-Kafi lil Kulaini. Abu Yakub Al-Kulaini. Kemudian ada Al-Tiqad li Babawai, kitab akidah mereka. Kemudian kitab fikih mereka Man la yadru al-Faqih. Kemudian kitab tersebut mereka Al-Biharul Anwar. Semua mereka. Yang bahasa Indonesia dan kitab mereka berjudul Summah Tadaitu, aku telah mendapatkan hidayah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut versi mereka. Sehari aja banyak sekali Bapak Ibu. Dan mereka juga punya kitab buku putih mazhab Syiah. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, bukunya itu ya. Oke, baik. Yang kedua, akidah mereka adalah ar-raja'ah. Ar-raja'ah itu apa artinya Ustaz? Ar-raja'ah itu reinkarnasi. Nah,
Nanti sebelum kiamat itu terjadi, kiamat besar terjadi, orang-orang yang dulu merampas, ya menurut mereka yang merampas kekhalifahan dari Ali, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka menyebutnya merampas. Maka sebelum kiamat besar terjadi, akan terjadi terlebih dahulu reinkarnasi. Mereka bangkit dari kuburnya, dan orang-orang yang mengambil khilafah itu juga bangkit, dan orang-orang yang ikut bersama mereka, yaitu mengikut Abu Bakar, Umar dan Utsman, juga akan dibangkitkan. Maka di situ Ali bin Abi Thalib bersama Nabi, di keyakinan mereka, akan membunuh semua mereka ini, termasuk kita. Karena mereka menganggap kita yang mendukung Abu Bakar, yang memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan Utsman, mereka anggap telah melakukan penyimpangan. Maka nanti sebelum kiamat besar alam semesta ini hancur, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka akan membunuh orang-orang yang bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Roja. Singkat saja, itu panjang ceritanya. Kita persingkat saja. Ada lagi namanya akidah mereka taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan di depan kita. Misal, kalau jumlah mereka itu masih minoritas, belum punya kekuatan, maka mereka tak berani menampakkan kesyiaan mereka. Dan itu berlaku dahulu di Sampang, Madura. Mungkin di tempat kita juga demikian. Ketika mereka kecil, mereka bergaul dengan kita dan tak akan menyalahkan kita. Tapi ketika mereka sudah banyak, baru mereka menampakkan eksistensi mereka. Itu namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitas pada orang lain. Dalam bahasa lainnya, munafik. Baik. Berikutnya, al-bada. Al-bada ini hampir sama dengan zuhur. Yaitu pengetahuan Allah tidak akan berlaku kecuali setelah hal itu berlaku. Nah, ini berdasarkan dari riwayat yang mereka tulis ketika Ja'far punya anak namanya Ismail. Dalam keyakinan Syiah yang menggantikan khalifah kedudukan imam setelah Ja'far ini adalah Ismail. Namun ternyata Ismail ini meninggal di waktu kecil. Maka Syiah katakan Allah itu tak paham dengan apa yang diinginkan oleh Ja'far ini. Buatlah akidah bada. Kemudian At-Tinah. At-Tinah artinya tanah. Yang mereka maksud adalah tanah penciptaan Syiah ini lebih mulia daripada tanah yang diciptakan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah 5 yang mendasar. Ya. Oke, baik. Silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Pokok-pokok penyimpangan Syiah secara umum. Ya, pada rukun iman. Ini nih Bapak Ibu. Rukun iman. Tadi akidahnya. Karena Syiah ini akidahnya banyak sekali. Tadi akidah di satu sisi yang kita bahas. Ini akidah pada rukun iman mereka. Syiah hanya memiliki 5 rukun iman. Tanpa menyebut keimanan kepada para malaikat, kitab Allah, Rasul dan qadar. Yang pertama rukun iman mereka tauhid tentang keesaan Allah. Yang kedua al-adl tentang keadilan Allah. Yang ketiga nubuwah tentang kenabian. Yang keempat ini dia imamah kepemimpinan. Nah, imamah ini maka siapa yang beriman kepada imam yang 12 yang telah kita sampaikan tadi, maka dianggap keluar dari Islam. Ali, Hasan, Husain, Ali bin Abidin, Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Imam Mahdi. Ya, itu dia, imam mereka. Jadi imamah ini, kepemimpin ini wajib bagi mereka. Setelah Hasan Askari, Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi menurut mereka sekarang bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Sirdab. Yang mana nanti dia sudah lahir, Imam Mahdi menurut mereka sudah lahir dan sekarang bersembunyi di Sirdab dan akan muncul nanti di akhir zaman. Itulah konsep Imam Mahdi menurut Syiah. Nah, rentang antara Hasan Askari sampai munculnya Imam Mahdi ini dipegang oleh ulama-ulama mereka. Mereka punya konsep lagi, konsep kepemimpinan seperti Ali Khomeini yang berada di Iran dan sampai diutusnya Imam Mahdi menurut versi mereka. Nah, itu Bapak Ibu.
Tauhid, imamah, ma'ad, hari kebangkitan dan pembalasan. Nah, hari kebangkitan ini adalah yaitu sebelum kiamat besar terjadi, dibangkitkan lebih dahulu. Itu yang disebut dengan raja'ah tadi, reinkarnasi. Kemudian terjadi pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan bagi orang-orang yang telah menyalahkan atau merampas kekuasaan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, ini kita kutip dari kitab mereka sendiri, Bapak Ibu. Lihat Aqaidul Imamiyah oleh Muhammad Ridha Muzaffar dan lain-lain. Nah, kita tidak kutip dari kitab kita. Kita ambil referensi-referensi ini dari orang-orang Syiah. Nah, itu akidah mereka, rukun iman mereka. Jadi berbeda kan? Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qada. Dan mereka tidak. Hanya Allah saja dan Nabi, kemudian ditambah dengan imamah. Nah, kepada malaikat tak ada, kepada kitab tak ada. Maka di dalam kitab Al-Kafi itu, jumlah Al-Quran yang mereka pegang itu bukan 6.666 ayat. Tetapi jumlahnya 17.000. Mushaf Fatimah mereka menyebutnya. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Nah, tapi ada yang berkata begini, enggak kok kami ke Iran, Al-Quran yang dipakai sama. Kan begitu. Terkadang alasan kawan-kawan ini yang sampai ke Iran. Nah, begini Bapak Ibu. Ya, walaupun Quran yang ditengokkan ke kita itu sama, tapi menjadi patokan kita adalah di dalam kitab-kitab ulama mereka. Karena ulama-ulama mereka menyebut mereka tidak memakai Sahih Bukhari, tidak memakai Sahih Muslim, tidak memakai Sunan At-Tirmidzi, tidak memakai Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muwatta, Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Tidak pakai itu mereka. Mereka pakai Al-Kafi, kemudian At-Tiqat, Lib, Babawai, kemudian kitab Harun Anwar, kemudian kitab Malaihidul Al-Faqih, dan kitab-kitab lainnya. Jadi dari sisi referensi sudah sangat berbeda. Di sisi ulama, pegangan mereka lain. Mereka meyakini imam. Nah, inilah akidah mereka. Imam itu wajib ditaati karena imam maksum. Apa yang dikatakan oleh imam itu wajib ditaati dan apa yang dilarangnya wajib ditinggalkan. Berarti statusnya sama dengan nabi. Kalau kita kan nabi, apa yang dikatakan nabi kita ikuti dan apa yang dilarang nabi kita tinggal. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dia. Kita lanjut Ustaz. Nah, keyakinan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kelompok Syiah ekstrem mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Jadi menurut mereka, dalam kitab-kitab mereka, kita ini adalah kafir. Kita ini masuk neraka. Karena bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat Syiah Al-Quran. Kemudian konsep kepemimpinan. Wajib di mereka itu. Lanjut Ustaz. Ayat 6. Nah, akidah Syiah dan imam-imam mereka. Ini kitab-kitabnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu catat. Di antara akidah Syiah dan imam-imam mereka. Ini tak semuanya kita tulis. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara antara Allah dan makhluknya. Oh, berarti kan sama seperti Nabi. Kitab Baharun Anwar atau Biharun Anwar. Jadi menurut mereka imam ini adalah perwakilan Allah antara makhluk. Jadi kalau mereka minta sesuatu kepada Allah, mereka datang kepada imamnya. Nah, 2. Syiah tidak membedakan antara Allah dan iman-iman mereka dan imam-imam mereka. Lihat Masahibul Anwar. Makanya saya katakan di awal tadi, Abdullah bin Sabah menuhankan Ali. Jadi Ali itu dianggap Tuhan, menyatu zat Allah di dalam tubuh Ali. Itulah keyakinan mereka. Luar biasa ini Bapak Ibu. Luar biasa ini.
Yang ketiga, Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Berarti Nabi ini, bahkan disebut maksum. Ini bukan dari kitab Ahlus Sunnah Bapak Ibu ya. Ini dari kitab Baharul Anwar, kitab Syiah. Kalau kitab kita nanti atau ulama kita yang menulis itu fitnah jatuhnya. Kalau fitnah tak boleh, bisa kena hukum. Ini bukan fitnah, tapi kitab-kitab yang mereka tulis. Dan kami juga telah mendalami Syiah ini ketika kami belajar di Gontor. Kalau Bapak Ibu mau tahu banyak tentang Syiah, sudah saya tuliskan skripsi link tentang perkembangan Syiah di akhir. Dulu ada namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Baru saya meninggal Habib yang berada di Surabaya. Habib dan Al-Kaf. Beliau itu sangat lantang dan berani. Karena beliau langsung bersinggungan dengan Syiah. Dan kawan-kawan kita yang berada di Jakarta. Ada nanti Muhammad Jalaluddin. Itu mereka semua. Kemudian baik, kita lanjutkan. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh para nabi dan malaikat. Nah, ini dalam kitab mereka Al-Hukumah Al-Islamiyah. Ini kitabnya Al-Khumaini. Khumaini ini adalah pentolan tokoh yang disegani oleh orang Syiah di Iran. Al-Khumaini, Al-Hukumah Islami. Yang baik, berikutnya. Syiah meyakini bahwa perhitungan amal seluruh makhluk pada hari kiamat adalah kepada imam mereka. Menurut kita nih Bapak Ibu, kalau begini cara keyakinan, model keyakinan seorang, itu masih layak nggak disebut sebagai seorang muslim? Jadi keyakinan sudah sangat menyimpang sekali. Kalau orang itu tak berilmu, maka Allah maafkan. Tapi kalau mengatakan itu karena atas dasar pengetahuan yang kokoh, maka mereka itu sebenarnya tak bisa ditolerir. Sama seorang, kenapa kamu tak sholat? Karena nggak tahu perintah sholat itu wajib. Yang kedua, kenapa kamu tak sholat? Saya malas tuh apa sholat. Itu kan beda hukum itu Bapak Ibu. Berikutnya, Syiah meyakini bahwa perhitungan ke-6. Syiah meyakini bahwa menziarahi kubur para imam dan wali mereka merupakan suatu kewajiban dan kafir bagi yang meninggalkannya. Kitab Kamaluz Ziyarat. Allahu Akbar. Ada keyakinan seperti ini dalam akidah kita Bapak Ibu? Saya yakin tak ada. Nah, yang kita sebutkan tadi 6 poin ini adalah dalam kitab-kitab mereka. Nah, kalau dalam kitab mereka sudah seperti ini, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mudah sekali untuk membantahnya. Karena Nabi dan Rasul tak pernah mengajarkan demikian. Kita berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis, dan mengikuti arahan para ulama yang paham dalam bidang. Nah, pertanyaan seriusnya adalah, kalau seperti ini keyakinan mereka, apakah masih bisa dikatakan mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ntar Pak Ibu ya. Duduk lagi. Mohon maaf ya, terganggu sedikit. Oke, baik lanjut Ustaz. Nah, secara fikih, tadi akidah. Jelas ya Pak Ibu ya. Perbedaan kita sungguh sangat tajam sekali. Akidah, ya kita sebutkan tadi. Kemudian referensi rujukan mereka sudah kita sebutkan. Ulama-ulama mereka sudah kita sebutkan. Sekarang di sisi fikih, mereka itu meyakini nikah mut'ah. Nikah kontrak. Seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan. Nikah yuk. Berapa lama? 1 bulan. Dan nikah 1 bulan selesai. Namanya nikah mut'ah. Berapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita Bapak Ibu. Ada satu pesantren. Yang mana pesantren ini, mohon maaf, telah melakukan perbuatan asusila kepada santri-santrinya. Dan seluruh Indonesia heboh. Pesantren apa ini? Tertuduhlah kita, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah diusut, ternyata pesantren itu pendirinya dan ustadznya, gurunya, kiainya, orang-orang di situ adalah orang-orang Syiah. Nah, Syiah ini itulah disebut dengan nikah mut'ah, nikah kontrak. Ini yang sangat merusak sekali. Kami sudah dapat penelitiannya, seorang aktivis namanya Pizarro. Dia meneliti di Subang, itu
orang yang lahir tanpa ayah hasil dari nikah mut'ah, atau mereka yang lahir dan hasil nikah mut'ah ini sudah tidak sedikit lagi. Bahkan di Pekanbaru di tempat kami nih Pak Ibu, orang Syiah itu ya sudah berkeliaran, mereka buat usaha, nikah dengan orang kita, dan bahkan ditampung. Ini kami sudah sampai ke sana, ditampung oleh. Nah ini urusan negara. Tapi sebenarnya yang kita kaji adalah bahaya Syiah di lingkungan kita, karena mereka punya akidah, punya fikih, punya fatwa dari ulama mereka, punya kitab-kitab mereka yang itu bertolak belakang dengan akidah yang kita yakini. Oke, baik, lanjut Ustaz. 10 tokoh Syiah. Nah, ini Bapak Ibu, Jalaluddin Rahmat, Dinaya Sulaiman, Muhsin Labib, Khalid bin Walid, Khalid Al-Walid, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau Bapak Ibu search di internet, tokoh Syiah Indonesia banyak sekali. Pesantren Syiah Indonesia banyak sekali. Organisasi Syiah Indonesia banyak sekali. Apalagi ulama mereka banyak sekali. Buku mereka banyak sekali. Ini salah satu yang kita sebutkan. Nah, ini bukan fitnah, tidak. Tapi ini betul-betul keyakinan dan pernyataan mereka. Terus Ustaz, kita persingkat saja. Nah, organisasinya Ikatan Jama'alul Bait. Nah, itu sumbernya saya kutip tuh Bapak Ibu. Aluka Islamis. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian nanti akan jumpa nanti. Oke, baik, cukup sampai di situ. Kami jelaskan, saya rasa sangat jelas sekali. Karena kalau membahas Syiah ini sebenarnya tak cukup satu pertemuan saja. Karena Syiah ini punya latar belakang, punya sejarah, punya tokoh, punya buku, punya negara, punya organisasi, punya hari perayaan. Apalagi fikihnya berbeda. Tadi ada humus kita sebutkan. Humus itu 1/5. Orang Syiah itu wajib bayar 1/5 zakat mereka kepada imam mereka. Humusnya. Tapi sebenarnya tak bisa kita bahas secara menyeluruh. Ini adalah gambaran umum tentang Syiah ini. Jadi supaya nanti Bapak Ibu, kenapa kita mesti memusuhi Syiah? Tidak, kata musuh. Tapi mereka dapat mengancam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini bukan fitnah. Tapi ini adalah, ini merupakan fakta yang berlaku di lapangan. Dan mereka bila minoritas, mereka akan berdiam diri, takiyah. Kalau mayoritas, kita tengok di Syria. Oh, di Syria itu bukan perang antara Syiah dan Sunni, Ustaz. Siapa bilang? Karena Bashar al-Assad itu Syiah Nusairiyah. Di Syiah kelompoknya. Yang maka tak ada satupun di jajaran pemerintahan Bashar al-Assad itu yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dihabisi semua. Mulai dulu dari ayahnya Hafiz al-Assad, dia Bashar al-Assad, kemudian paman-pamannya itu semuanya beraliran Syiah Nusairiyah. Silakan kita baca, cari siapa itu Bashar al-Assad, siapa itu Khomeini, dan di mana Syiah di Indonesia sekarang ini yang besar, dan berapa banyak Syiah di Indonesia, dan di mana tempat-tempat mereka itu terdata dengan rapi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan awal, bukan akhir ya Bapak Ibu ya. Karena ada satu buku 1000 halaman membahas tentang Syiah, detail sekali. Jadi ini hanya 10 halaman saja, tak mungkin kita bahasnya secara terperinci. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Ustaz Khairul Anam. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Bandi. Luar biasa ya. Syiah ternyata sudah sangat banyak sekali di Indonesia. Entah jumlahnya mungkin sudah sampai jutaan, cukup beberapa kali juga membuat kegaduhan di Indonesia ya. Jangan-jangan sudah masuk ke pemerintahan. Oh betul Ustaz, bukan jangan-jangan lagi. Oh, iya, masuk ke pemerintahan, masuk kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan bergerilya tanpa disadari. Itu betul. Ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin agar makin giat belajar ya. Tentu mereka pun masuk melalui kajian-kajian juga, maka kita lawan dengan kajian-kajian yang semoga bisa meredupkan ya kajian-kajian mereka. Baik, sekarang silakan
bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya agar lebih luas pemahaman kita tentang Syiah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang mengganjal tentang Syiah, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Atau pada yang nulis boleh juga, silakan. Ya, silakan boleh ditulis. Atau mungkin masih bingung saat yang ditanyakan itu apa? Cara membedakan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi. Saya banyak kehabisan nih. Baik, baik, baik. Mau tanya Ustaz, kenapa itu orang kita atau mungkin yang Islam Katolik lebih tertarik dengan Syiah gitu ya daripada dengan Islam itu sendiri? Apa karena pelajarannya, ajarannya, atau karena Syiahnya yang lebih keren gitu daripada kita? Oke, Makasih. baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kenapa banyak orang awam ya, Bu ya, bukan orang intelektual, tertarik dengan Syiah? Itu pertanyaan yang keren. Ingat, jadi salah satu yang mesti dilakukan oleh orang Syiah itu adalah nikah mut'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak ini nggak perlu mahar, nggak perlu tanggung jawab. Pokoknya nikah itu aja. Kalau tak suka, nikah seminggu. Ya, kalau orang perihal nikah kan tentu orang suka ya, Ustaz Anam ya. Yang rugi perempuannya. Nanti ketika anak lahir, mereka nggak ada tanggung jawab. Nah, dan dalam kitab Syiah disebutkan nikah mut'ah ini pahalanya sama seperti orang umroh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibu nggak perlu umroh lagi. Jadi nikah mut'ah 10 kali, dia umroh 10 kali. Nah, inilah mesti yang kita kawal. Mohon maaf sekali, kami saja di Pekanbaru ini banyak orang-orang Syiah itu yang menikah kontrak dengan orang Pekanbaru, Bapak Ibu. Karena mereka ini, mohon maaf, mereka ini kan ganteng-ganteng laki-lakinya, Bu ya. Nggak kayak saya. Tinggi, putih, hidung mancung, kan, gagah. Tentu perempuan kita tertarik sekali. Nah, itu dia tariknya. Kalau Ustaz Anam mungkin masih banyak tertarik karena masih ganteng dia. Muda ya. Jadi kira-kira begitu, Bu. Ya. Iming-imingnya. Jadi tesis yang saya bahas, tahawul Muhammad Tijani Ismail Al-Aqadi min ahli sunnah ila Syiah. Konferensi perpindahan keyakinan Muhammad Tijani Samawi dari ahli sunnah wal jamaah kepada Syiah itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama ketidaktahuan. Ini keawaman tentang Syiah dan keawaman tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah yang ia peluk. Yang kedua, ada iming-iming harta. Nanti kalau kamu jadi imam, jadi orang besar, dapat nanti 1/5. Kalau kamu ini nanti akan diberikan ini. Dan itu saya tulis memang. Nah, kalau disebut harta, siapa yang tak suka? Beranam. Saya kasih antum tanah nih. Wakaf saya 5 hektar buat pesantren. Tentu Ustaz. Tapi kata dia, antum ikut saya. Kan begitu Ustaz. Jadi iming-iming harta inilah yang banyak orang terpengaruh. Yang ketiga, memang kedudukan, posisi. Ini yang dicari manusia kebanyakan yang ini. Yang enak ya. Kira-kira begitu. Ya karena enak. Kalau nggak begitu. Oke, baik. Kalau yang itu, kalau tentang baiat atau apa ya? Itu dari mana? Baiat. Ya. Baiat itu kan yang harus ikut mereka, tetapi harus baiat dulu gitu. Ya, baiat itu sama macam kita bersyahadat. Jadi baiat itu kan artinya kan sumpah janji, sumpah setia. Baiat kepada si fulan. Jadi sumpah setia kepada si fulan. Baiat itu mengikat. Baiat itu kan menjual. Kita menjual diri kita kepada orang lain. Maksud menjual ini kita sepenuhnya tunduk. Baiat namanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita untuk membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan Syiah? Karena akal pikiran kita nggak tahu, nggak nampak, dia nggak tervisualkan. Nah, bagaimana cara kita untuk membedakannya secara cepat dan mudah? Baik, kami dulu Bapak Ibu ketika di Mesir,
Orang Syiah yang datang ke Mesir, mereka berziarah ke makam Husain. Syarat indikasi yang pertama dia Syiah adalah dia tak mau sholat berjamaah dengan kita. Tak mau dia. Kita sholat, dia sholat juga. Yang pertama. Yang kedua, di kening mereka ada tanah kecil sebesar logam. Logam di keningnya. Nah, tanah itu adalah mereka meyakini itu adalah tanah Karbala. Karbala itu tanah yang suci. Nah, di situ dulu Husain itu dipenggal kepalanya. Dan tanah itu menjadi suci kata mereka. Maka berziarah ke Karbala itu ya sama mulianya berziarah ke Mekah. Tuh. Kemudian yang ketiga, secara cepat kita adalah ketika berbicara, kita sebut misalnya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Nah, kalau sudah mayoritas mereka mengatakan finat neraka. Nah, mudah kita ketahui. Tapi kalau minoritas, mereka masih malu-malu untuk mengatakan di neraka. Nah, kemudian segi pakaian. Kalau sorban mereka itu, ini segi pakaiannya. Sorbannya naik ke atas sedikit. Begini. Kalau kita kan agak Imron kemarin kan. Kalau kita udah cetak ini duluan, Pak. Enggak apa-apa, sudah tulis di sini. Oke, baik. Ada lagi? Ya, baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khair. Ustaz. Oh iya. Baik, nampaknya belum begitu banyak yang bertanya karena mungkin masih belum paham betul dengan kelompok Syiah. Ustaz mau tanya? Baik, silakan Pak Amri. Ya tadi imam yang 12 mereka itu, Ya. apakah mereka itu satu sezaman belasnya atau berurutan juga adanya? Tidak sezaman. Jadi pertama Ali. Ali punya anak Hasan dan Husain, gitu ya Pak ya? Ya. Ya, Ali punya anak Hasan dan Husain. Dari Hasan nanti lahir anak namanya Hanafi. Nanti punya keturunan pula Hasan gitu. Nah, dari keturunan Hasan ini tak mereka ambil. Syiah yang sekarang tak mereka ambil. Mereka ambil dari keturunan Husain. Nah, dari Husain lahirlah anak yang bernama Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Jadi anaknya. Oke. Nah, Ali Zainal Abidin punya anak banyak. Nah, yang menggantikan posisi Ali ini adalah anak yang tertua namanya Muhammad Bakir As-Shadiq. Oke, Muhammad Bakir As-Shadiq. Kemudian Muhammad Bakir As-Shadiq nikah, punya anak, lahir pula namanya Ja'far. Dari Ja'far ini lahir anak. Yang pertama namanya Ismail. Tapi Ismail ini meninggal di waktu kecil. Dan orang-orang yang fanatik dengan Syiah tetap meyakini Ismail ini sebagai imam mereka. Maka walaupun Ismail ini sudah tidak ada, mereka membuat kelompok namanya Ismailiyah. Nah, itu dia. Nah, berkembanglah Ismailiyah ini di Mesir. Kamu di Mesir. Nanti Ismailiyah, ada Qaramito, dan kelompok-kelompok kecilnya. Nah, sementara tadi Ja'far mesti ada yang melanjutkan. Ismail meninggal waktu kecil. Jadi siapa? Lahirlah ada yang lain namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim inilah yang hidup. Nah, dari Musa Al-Kazim ini lahir anak banyak, di antaranya adalah yang paling tua Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha punya anak, lahir pula Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad punya anak, lahirlah Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi punya anak, lahirlah Hasan Al-Askari. Al-Askari punya anak, lahirlah Muhammad, namanya Muhammad Al-Mahdi. Nah, habis Mahdi tak ada lagi, kan cukup 12. Nah, karena Mahdi ini tak ada lagi, tak menerusnya, maka ulama-ulama mereka membuat konsep kepemimpinan. Kalau ada orang yang ingin berjumpa dengan Imam Al-Mahdi, yaitu Muhammad Al-Mahdi tadi, mesti bertanya dulu kepada imam tadi. Nah, sekarang imam-imam inilah, ya imam-imam penerus ulama-ulama mereka inilah yang menjadi penyambung lidah kepada Imam Al-Mahdi.
Al-Mahdi ini tersembunyi di sebuah tempat dalam gua yang mereka sebut dengan Sirdap. Dan masih hidup sampai sekarang, kata mereka. Dan nanti Imam Al-Mahdi ini akan muncul di akhir zaman untuk memerangi orang-orang yang tidak berpihak kepada datuk moyang mereka ke atas. Jadi beda zaman, Pak. Ya. Yang Imam Mahdi sendiri, apa itu sama dengan Imam Mahdinya keyakinan Ahlus ahli Sunnah. sunnah Beda, Pak. akhir zaman juga akan jadi. Beda. Itu sudah saya tulis juga dalam artikel saya, Imam Mahdi versi Syiah dan Sunnah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu keturunan Rasul, yaitu dari keturunan Ali, ya, Fatimah. Ali, Fatimah kan punya anak yang terkenal Hasan dan Husain. Menurut Syiah, Imam Mahdi mereka itu dari keturunan Husain. Itulah Imam yang 12 tadi ke bawah. Sementara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Mahdi itu ada keturunan Hasan, berdasarkan dalil-dalil. Nah, perbedaan sekarang inilah perbedaan pada dalil. Dari mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dalil? Dari kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Darimi, Tirmizi, Majah, Nasa'i. Di situ. Syiah dari mana mengambil dalil? Dari ulama mereka. Siapa? Yaqub Al-Qulaini, Imam Babawi, kemudian Manudu Al-Faqih, Bihan Awal Majlisi, dan kitab mereka. Nah, sekarang kita uji. Diuji oleh para ulama. Mana yang benar? Imam Al-Mahdinya dari kalangan Ahlus Sunnah atau Syiah? Nah, kita tengoklah dari riwayat tadi. Nah, ternyata menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan yang sampai kepada Nabi adalah riwayat dari Al-Hasan, bukan Al-Husain. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Bunda. Nah, jadi Syiah ini dia mengakui keturunan Ali ya Pak, bukan keturunan Nabi ya Pak ya. Ya, betul, betul. Apa namanya? Itu sudah ada di zamannya Khalifah ya Pak ya. Ya, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, awalnya kelompok Syiah ini adalah kelompok yang mendukung Ali secara pemerintahan. Nah, bagi mereka yang berhak menjadi khalifah pasca Rasulullah wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Awalnya hanya berbicara tentang pemerintahan saja, dan ini tak ada masalah. Ya, kalau hanya sekedar pemerintahan pada saat itu sebenarnya kan nggak ada masalah, iya nggak ada masalah ya. Tapi tiba-tiba terjadi penyimpangan, itu setelah Betul. Ali meninggal atau masih ada Ali ya Pak ya? Setelah Ali. ketika Ali masih hidup, si Abdullah bin Sabah ini sempat ditangkap oleh Ali. Abdullah bin Sabah orang Yahudi masuk Islam dan menuhankan Ali. Nah, hidup, kemudian Ali tangkap Abdullah bin Sabah, bakar dia. Dan riwayat disebutkan begitu, tapi nggak dibakar. Itu ancaman ancaman kepada Abdullah bin Sabah. Akhirnya Abdullah bin Sabah ini larilah dari Yathrib, dari Madinah, lari ke Irak. Di Irak itulah dia mengembangkan pemikiran-pemikiran ketuhanan Ali. Nah, akhirnya mulai menyimpang. Diajarkan kepada orang, punya murid sampai saat sekarang ini. Maka kalau Bapak Ibu membaca lebih banyak tentang buku Syiah atau mendengarkan kajian Ahlus Jamaah tentang Syiah, maka akan menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam akidah mereka, dalam fikih mereka, dalam tasawuf mereka, dalam fatwa-fatwa mereka. Makanya yang sangat mengkhawatirkan kita adalah tentang nikah mut'ahnya ini. Karena nikah mut'ah ini sangat menguntungkan bagi kaum laki-laki. Nah, ketika anak-anak Ali gitu kayak Hasan dan Husain itu Hasan ya Pak ya. Ya. Itu pada saat itu sudah ada juga ya itu ya Pak ya. Ya, jadi begini. Mereka kayak Muawiyah itu kan juga kan yang apa namanya yang sempat bertentangan dengan Hasan Husain ya Pak ya. Ya, betul. Nah, baik, betul. Jadi dalam sejarah itu disebutkan bahwa seharusnya setelah Ali itu meninggal,
Yang menjadi khalifah adalah anak tertuanya, yaitu Al-Hasan. Nah, Al-Hasan tak mau menjadi khalifah. Nah, minta Husain. Husain pun demikian. Maka terjadilah tragedi Karbala. Meninggal kan? Dua-duanya meninggal. Nah, naiklah Muawiyah tadi jadi khalifah yang bermarkas di Syria, Damaskus. Dinasti Umayyah. Nah, ketika dinasti Umayyah tegak, maka Syiah ini pun memulai untuk mengkultuskan keturunan-keturunan Ali. Dicarilah siapa keturunan Hasan, Muhammad Zainal Abidin, siapa keturunan Husain, keturunan Hasan, Muhammad Al-Hanafiyah. Nanti lagi ada keturunannya ke bawah, keturunan Husain dan keturunan ke bawah. Dan itu dibuat oleh orang-orang yang datang kemudian. Ali tak tahu menau, Hasan dan Husain tak tahu menau. Ya, setelah Muawiyah itu Pak ya, terjadi pengkhianatan itu ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Oke, baik. Ada lagi? Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Sutria. Baik, Assalamualaikum. Dalam Syiah salah satu rukun imannya ada nubuwah atau kenabian. Apakah mereka tetap mengakui Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul yang terakhir? Ya, mereka tetap mengakui Muhammad itu Nabi. Ya, dalam hal ini mereka akui Nabi. Yang mereka tak akui itu adalah pengganti setelah Nabi. Nah, Syiah yang ekstrim, Syiah ini kan banyak Bu. Yang kita bahas tadi yang Syiah yang ada sekarang ini. Mereka tetap mengakui Nabi. Syiah yang ekstrim tak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Itu yang ekstrim sekali. Ya, Syiah yang sekarang, yang eksis sampai sekarang ini, adalah Syiah yang mengakui Nabi Muhammad Nabi terakhir. Dan apakah mereka tetap mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Nah, ini dia. Mereka sebagiannya menyelisihi. Syiah Nabi tersebut. Sunnah-sunnah Nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sangat berbahaya sekali ya Pak secara. Oh ya, baik ya. Betul. Nah, jamaah. Baik. Tentangan sekali. Oke, Ustaz Anam, saya kira cukup Ustaz. Baik, kalau cukup alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Wandi. Terima kasih Ustaz Wandi. Yang di-sharing. Semoga bermanfaat. Ya, semoga selalu sehat serta ini. Amin ya rabbal alamin. Semuanya semoga juga selalu sehat, selalu diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau kita ketemu lagi pertemuan berikutnya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.